Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Bauk yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film terbaik, rame, meskipun kadang-kadang gak berfaedah. Nah, di film yang satu ini kita akan belajar bagaimana caranya membunuh orang agar tidak ketahuan. Jadi silahkan ditonton, siapa tahu kedepannya kalian minat jadi seorang pembunuh bayaran. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia, Dexter New Blood. Selak kecap. Perkenalkan, pria ini namanya Jimmy Lindsay. Berniat memburu dinosaurus atau semacamnya di hutan, namun dia malah bertemu rusa putih yang memang sangat dilindungi pemerintah. Alhasil dia gak jadi nembak dan lebih membiarkan hewan itu pergi. Jimmy ini layaknya si Hachi, anak sebatang kara yang diam di tengah hutan sendirian saja. Kesehariannya adalah membelah kayu, memberi makan pada hewan ternak, dan memancing. Karena cuacanya sangat dingin sekali, tak jarang Jimmy suka berhayal ditemani oleh seorang perempuan yang bisa membuat badannya hangat meskipun kebasahan. You say so. Good day. You're the one. Nah, selain kebiasaan yang tadi, Jimmy juga sering membuat senjata untuk dijual di kota dan juga di tempat dia bekerja. Di perjalanan, dia dicegat oleh seorang polisi wanita yang sedang berpatroli. License and registration, please. There you go. Jimmy disuruh turun dan si polisi itu menggeledah Jimmy dari atas hingga bawah sampai pada akhirnya mereka lanjut malah main debus di dalam mobil. Ya, wanita ini bernama Angela, pacar dari si Jimmy. Setelah memperoleh tambahan nutrisi, Jimmy melanjutkan perjalanannya ke kota, lalu memberikan pisau buatannya itu pada seorang tukang jagal hewan kurban bernama Aang. Kemudian dia masuk ke toko alat-alat berburu dan senjata tempat dia bekerja. You have a strawberry cream cheese sweet roll in there? The boss. I don't know what I would do without you, Jen. Just so you know, it's going to be a stressy kind of week. Yeah, I can only imagine. Brian wants to... On this one, I think I'm basically Switzerland. Tak lama setelah itu, dua pemuda bernama Matt dan Bill datang ke tokonya untuk membeli pisau dan juga senapan berburu. Jimmy menyarankan Matt agar membeli senapan angin buatan Cipacing yang berjajar ini. Tapi Matt malah meminta senjata yang lebih mahal dan lebih modern, lengkap dengan skupnya. Untuk itu, Jimmy harus membuat laporan online dulu pada RT RW setempat sebagai prosedur atas kepemilikan senjata api. Dan itu memerlukan waktu 1 hari untuk menunggu keputusan. Dengan begitu, untuk hari ini Matt hanya bisa membawa pisaunya saja dan esok baru bisa dapat senjatanya kalau sudah dapat perizinan. Guard up, dude! Come on, let's get out. Thanks for shopping at Fred's Fishing Game. Karena tingkahnya yang terlihat arogan, Jimmy pergi ke kantor polisi untuk menanyakan riwayat tentang Matt. Dan dia mendapat kabar bahwa selain suka abok dan main slot, si Matt juga pernah terlibat kasus kapal tenggelam yang menewaskan 5 orang di dalamnya. Namun dia berhasil bebas setelah kejadian itu dinyatakan sebagai kecelakaan biasa. Bersamaan dengan itu, Angela juga dapat keluhan dari beberapa warga yang kehilangan anak perempuannya tanpa jasad dan juga tanpa petunjuk. Setelah selesai bekerja, Jimmy dan Angela pergi ke sebuah bar untuk sekedar minum tuak dan batrawali. Di sana juga ada anak dengan masa depan suram, yaitu si Matt yang sedang abok bareng teman-temannya. Matt meminta Jimmy agar memberikan senjata pesanannya itu sekarang juga karena katanya besok dia akan pergi berburu. Tapi Jimmy kekeh tak mau memberikan sebelum surat izin senjata itu keluar. Sementara Angela memberi uang pada seorang gadis yang mengaku tak punya ongkos untuk pulang esok hari. Thanks.
Singkatnya, ketika mau pulang, seseorang terlihat sedang memata-matai Jimmy dari kejauhan. Termasuk ketika dia sedang berburu pun, orang itu selalu mengikuti Jimmy. Itu diketahui dari jejak kaki yang terlihat masih baru. Mungkinkah itu jejak hantu durian yang ada di film Upin Ipin? Saya belum tahu, yang jelas meskipun merasa dibuntuti, tapi Jimmy berusaha untuk tetap tenang dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Nah, setelah mau makan siang, Jimmy melihat beberapa anak muda yang berdemo di depan kantor pengusaha pengeboran minyak bernama Olsen, karena dianggap sebagai pengrusakan bumi. Dan salah satu pendemo itu adalah Audrey, anak Angela. Olsen menyambut para pendemo itu dengan baik sambil memberikan minuman bajigur hangat pada mereka. Tapi terlalu gak ada sopan santunnya di bocah ya. Dari kejauhan, Jimmy lagi-lagi melihat orang yang selalu membuntutinya itu. Coba dikejar, tapi orang itu kabur duluan. Nah, karena nama Matt dianggap tak pernah bermasalah, akhirnya Jimmy disuruh pemilik toko untuk mengantarkan senjata itu ke rumahnya. Karena di rumah si Matt lagi diadakan pesta, Jimmy terpaksa menunggu si Matt yang lagi ngamanin perempuan di dalam kamar. Sambil mendengarkan curhatan si Bill yang lagi dalam pengaruh narkomar, Bill berkata bahwa sebenarnya kecelakaan kapal itu adalah ulah dari si Matt. Dan dia terpaksa berbohong di pengadilan karena dia membutuhkan uang, sampai-sampai ayah si Matt menjual 2 truk dan 3 istri mudanya untuk membiayai persidangan tersebut. Dad? I had to sell 2 fucking trucks to cover me. Well, if Matt was driving, why didn't he stop? You want to know the worst part? Turn the boat away. Totally. Setelah beres ngamanin ucing gering, Matt melakukan ijab kabul, serah terima senjata dengan Jimmy. Dan si Matt lagi-lagi bertingkah konyol dengan senjatanya, lalu... Namun rupanya itu adalah halusinasi si Jimmy saja yang terlihat gak suka dengan tingkah laku si Matt yang polontong alias arogan. Ketika pulang, Jimmy melihat seseorang sudah berada di rumahnya. Jimmy mengambil kapak lalu bersiap akan memburunya. Ternyata itu hanyalah seorang bocah bernama Harrison yang mengaku mencari ayahnya bernama Dexter Morgan. Bayangan istrinya seketika muncul dan menyuruh Jimmy untuk tidak mengakuinya karena orang-orang yang dekat dengan Jimmy semuanya harus berakhir dengan kematian seperti dirinya. Jimmy pun menyuruh anak itu untuk pergi sambil memberikan ongkos pulang sebesar 2.000 perak. I hope you find whoever you're looking for. Memandangi anaknya pergi sambil membakar semua kenang-kenangan yang tersisa. Keesokan paginya setelah sholat subuh, Jimmy pergi ke hutan untuk berburu. Tapi dia kembali bertemu dengan rusa putih yang mulai jinak kepadanya. Namun tiba-tiba, ya, si anak polontong Matt dari kejauhan menembak rusa itu dengan senjata barunya. Jimmy yang marah langsung menghajarnya, kemudian menebas leher rusa itu menggunakan pisau si Matt. Setelah itu, Jimmy membawanya ke rumah dan mengambil sampel darah si Matt untuk menghilangkan barang bukti. Matt yang baru siluman dari pingsannya menuduh Jimmy sebagai pembunuh berantai. Jimmy sama sekali tak mengelak dan mengaku kalau ini adalah kali pertama dia membunuh setelah 10 tahun puasa melakukan pembunuhan. Dia juga mengaku tak akan menyesal membunuh orang yang telah membunuh rusanya dan melakukan pembunuhan terhadap 5 orang di dalam kapal. You're a serial killer. You know what? You're right. Who are we fucking kidding? It's not so much that. Okay. The part where 5 people died. It's true. I admit it. I was wrong. Please. You shot my deer! Jimmy membunuh Matt dan membagi potongan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Hello, Dexter.
Setelah itu Jimmy pergi menjemput anaknya yang lagi duduk menunggu bis, meminta maaf dan menyuruh anaknya untuk ikut bersamanya. I'm Dexter Morgan. Your father. Come home. Please. Di rumah, Harrison mengaku bahwa semenjak orang yang mengurusnya meninggal 3 tahun lalu karena panuan, dia memutuskan untuk mencari Dexter Morgan, ayahnya, berbekal surat yang dia temukan dari ayahnya untuk pengasuhnya itu. Harrison dibawa oleh seorang pekerja sosial ke Miami dan memasukkan Harrison ke panti asuhan agar dia mendapat kehidupan yang layak. Sampai pada akhirnya dia menemukan foto ayahnya di Instagram dengan nama Jim Lindsay dan bukan Dexter Morgan. Karena penasaran, dia akhirnya pergi ke kota ini dan benar-benar bertemu dengan ayahnya. Masalahnya si Harrison jadi penasaran kenapa nama ayahnya diganti jadi Jimmy Lindsay, tidak pakai nama Usep atau Ungkus yang lebih elegan. Dexter atau si Jimmy ini menjawab dalam hati kalau dia ingin menghapus kenangan buruk sebagai seorang pembunuh berantai yang membunuh lusinan orang, termasuk yang membuat ibu dan bibi si Harrison ikut terbunuh. Namun tentu saja Jimmy tak mau menceritakannya sekarang dan lebih memilih untuk diam dan pergi beristirahat. It'll keep me from killing you. Sementara itu, perempuan yang diberi ongkos pulang oleh Angela terlihat sedang berada di sebuah ruangan sambil minum batra wali, tanpa dia sadari kalau seseorang sedang mengawasinya di balik layar CCTV. Keesokan harinya ketika mau beraktivitas, Jimmy melihat bercakan darah Matt yang masih berceceran di depan kabinnya. Dia coba menguburnya, tapi tiba-tiba beberapa polisi datang beserta tim SAR yang ingin mencari Matt setelah dilaporkan hilang ketika pergi berburu. Angela meminta izin untuk membuat camp di dekat kabin Jimmy dan mau tidak mau Jimmy harus mengizinkannya meskipun pastinya dia akan spor jantung selama seharian penuh. Okay, guys. Do you mind if I use your kitchen table for a sec? Angela juga baru tahu kalau ternyata pacarnya itu memiliki putra yang hampir seumuran dengan anaknya Audrey. Harrison mengaku bahwa setelah ibunya meninggal, dia mungkin akan tinggal bersama ayahnya. Sekalian nemenin ayahnya yang setiap hari hanya bisa curhat dengan nyamuk dan api unggun. So you're here for good. You should meet my daughter Audrey. She's about. Thanks for covering for me. Singkatnya, Angela menyuruh tim untuk segera berpencar dan Jimmy terlihat deg-degan ketika salah satu polisi menerbangkan drone. Beruntung drone yang diterbangkan malah terkena musibah, mengalami kecelakaan tunggal karena menabrak pohon. Jimmy berpura-pura menawarkan bantuan untuk ikut mencari Matt ke dalam hutan. Ya, padahal si Jimmy ini berusaha menghilangkan barang bukti dengan melindas bercak darah yang masih terlihat di sepanjang jalan. Sampai pada akhirnya mereka tiba di tempat rusa putih itu tertembak. Pura-pura terkejut, Jimmy menyuruh putranya untuk kembali ke kabin memberitahu Angela. Sedangkan dia akan membersihkan sumber jejak darah itu sebelum polisi tiba di TKP. Sementara itu, Angela menemui Olsen untuk meminjam helikopternya demi keperluan pencarian. Olsen sih gak masalah meskipun dia sempat menyinggung demo kemarin yang diketuai oleh Audrey. Padahal tambang minyaknya sudah menyumbang banyak fasilitas untuk kota ini. Seperti rumah sakit, sekolah, pos kamling, posyandu, hingga WC umum. Kembali ke si Jimmy yang berusaha menghilangkan barang bukti sambil membayangkan ditemani oleh almarhumah istrinya. Dia baru sadar kalau kepala Matt sempat terbentur oleh sebuah batu. Lalu dia berusaha untuk membersihkan batu itu dengan Windex lalu melemparnya. Kemudian menaruh sarung tangan si Matt di dekat jalan raya agar polisi mengira Matt kabur setelah membunuh rusa putih yang memang melanggar hukum. Ketika kembali ke TKP, para relawan sudah berada di sana dan secara otomatis sudah merusak TKP dengan jejak yang mereka tinggalkan. Di mana mereka berasumsi bahwa Matt melarikan diri setelah membunuh rusa putih itu persis dengan yang diinginkan oleh Jimmy. None of us would have done something like this. You think maybe Matt Caldwell would explain why we can't find him? We need to secure the. Berbeda dengan Angela yang belum mau menyimpulkan apapun sebelum dia menemukan barang bukti yang kuat.
Namun para relawan ini merasa kecewa karena pencarian si Matt ini terkesan mendapat perhatian lebih dari polisi, berbeda dengan kasus hilangnya seorang perempuan pendaki bernama Iris. Tak lama setelah itu, satu orang relawan menemukan sarung tangan yang diduga milik Matt dan polisi akan mencocokkan darah yang ada di sarung tangan itu dengan bangkai rusa yang sudah tergeletak di hadapan mereka. Yah, kalau udah diperiksa jangan lupa daging rusanya disate aja biar gak mubazir, ya. You can use my deer sled to get it back to town. You guys bring this deer back to your... Maybe you can meet some kids your own age. Nah, dari percakapan antara bapak dan anak ini kita bisa mengetahui kalau ternyata si Jimmy ini adalah mantan polisi juga, yang saya belum tahu kenapa dia bisa berhenti. Yang jelas si Harrison baru tahu meskipun ayahnya gak tampan-tampan amat, tapi dia beruntung mempunyai pacar seorang kepala polisi. Audrey juga memperkenalkan Harrison pada dua temannya yang lain, yaitu Zack dan Scott. Beralih ke perempuan yang tadi habis abok batrawali, kini sedang tertidur pulas dan tanpa sadar dia sedang diperhatikan oleh seseorang dari kamera CCTV. Sedangkan si Yaang, satu-satunya tukang jagal di kota itu, menemukan sebuah peluru berukuran 7 mm di tubuh rusa itu dan sama persis dengan peluru yang dibeli Matt di toko si Jimmy. Kembali ke si Audrey, Harrison, dan teman-temannya yang lain, niatnya sih mau bantu polisi nyari si Matt, tapi ini malah masuk ke sebuah kabin yang katanya akan melakukan pesta. Susah emang kalau urusan sama anak yang masih bulu kumuut kayak mereka ya. Gak asik kalau gak nakal. Sementara itu, Angela mencoba memahami Jimmy yang tak jujur soal Harrison kepadanya. Karena setiap orang pastinya punya rahasia seperti halnya Angela yang tak jujur soal Audrey yang merupakan anak adopsinya sejak bayi. I'm thrilled Harrison is here. I know you've been private about your past. Ange, I never meant for it to be a secret. I'm not Audrey's birth mother. Oh, did you ever look for the birth mom? Could have shared your Harrison situation with me. Nah, ketika si Harrison mau mengambil kayu bakar agar tidak kedinginan, teman-temannya ini malah penasaran dengan isi kantong si Harrison. Ternyata meskipun anak dari seorang pembunuh berantai, tapi Harrison punya bakat lain yaitu menggambar. Malam harinya, Angela memutuskan untuk menghentikan pencarian di hutan itu karena dia menduga Matt kabur ke kota lain setelah menembak rusa putih yang memang hewan dilindungi itu. Namun Angela tiba-tiba marah setelah melihat Audrey baru pulang dari tengah hutan. The entire afternoon hanging out at the Roaring Fork summer camp. Scott, you're literally wearing... Shit. It's dangerous out there. You have no idea. I'm not Iris. Get in the SUV. We're going home. Begitupun dengan si Harrison yang mempertanyakan isi surat ayahnya yang dia temukan di kamar pengasuhnya. Hubungi aku jika Harrison menunjukkan kecenderungan gelap. Jimmy menjawab bahwa kalimat itu sebenarnya bukan untuk Harrison, melainkan untuk dirinya sendiri. Alasan kenapa Jimmy meninggalkan Harrison adalah karena Jimmy takut sifat iblis yang ada di dalam dirinya justru akan mencelakai Harrison. Dan dia berjanji akan menceritakan semuanya suatu saat nanti. But maybe I can be there for you now. And I regret it so much now because I never imagined you'd be left alone. The worst thing you ever did, leave me. In the morning we can talk about getting you set up at school. Nah, ketika para polisi ini bersiap untuk bubar, tiba-tiba ayah si Matt bernama Kurt ini menyuruh Angela untuk tidak cepat-cepat pulang karena dia masih yakin kalau anaknya masih berada di hutan ini meskipun Angela sudah menjelaskan dugaan sementara bahwa Matt diperkirakan kabur setelah menembak rusa. I know Matt's not perfect tonight, because that's what's going to happen if you call this search. My son has disappeared and we need to find him now. Ya, karena si Kurt ini memang orangnya cukup berpengaruh juga di kota itu, akhirnya Angela menyetujuinya, yang padahal mayat si Matt sebenarnya ada di bawah mereka. Well, maybe some stones will go unturned. Keesokan harinya, Harrison yang sedang bermain drone dengan Logan malah diajak ayahnya untuk daftar sekolah. Kepala sekolah di sana merasa bingung mau nempatin Harrison di kelas apa karena nilai sekolah Harrison cenderung naik turun. Terkadang jelek, terkadang juga hancur. I've been looking at Harrison's grades and I have some concerns. So is that why you moved from Argentina to Miami? Concerns? In just 1 year, he went from a 3. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, Jimmy pergi untuk menemui Angela, namun Jimmy dikejutkan dengan kabar adanya kamera di dalam hutan.
Tapi Jimmy merasa lega kembali karena ternyata kamera itu hanya kamera pengukur suhu tubuh saja, yang mana dalam kamera tersebut teridentifikasi bahwa Matt menggunakan senjata modern Outfitter MC6 seperti yang dijual Jimmy pada Matt. Tapi masalahnya beberapa saat sebelum Matt datang ke TKP, terlihat seseorang juga ada di sana yang sudah barang tentu membuat si Jimmy tak tenang karena itu adalah dirinya. Tak hanya itu, kepolisian juga kedatangan seorang penyidik bernama Darmian Broccoli yang akan menganalisa kemungkinan yang terjadi di tempat itu. Dia mengambil beberapa ceceran darah yang nantinya akan diteliti apakah itu memang darah rusa atau manusia. Dan setelah dikocok-kocok, ternyata darah itu memang darah manusia. Nah, karena kasus ini mengarah pada kasus penyerangan, si Broccoli kemudian menggambarkan kemungkinan situasi yang terjadi pada saat itu di mana korban dan pelaku datang dari arah yang berbeda. The victim came from over there. Judging by Around here where the deer was shot, attacker overpowered the victim, then fell, hitting his head right about. Adanya bekas batu yang dicabut semakin meyakinkan si Broccoli kalau ini adalah pembunuhan yang berusaha ditutup-tutupi oleh si pelaku. Dalam hati, si Jimmy mengakui kehebatan si Broccoli yang tebakannya jauh lebih akurat daripada seorang dukun cabul. Committed an attack, then tried to cover it up. how do we find the son of a bitch that did this to my... We're looking at foul play. Untuk memastikan apakah darah itu milik Matt atau bukan, si Broccoli mengambil sedikit air liur Kurt untuk dicocokkan. Malam harinya, Angela memberitahu Jimmy bahwa besok timnya akan menurunkan beberapa anjing pelacak untuk membantu pencarian. Membuat si Jimmy tegang karena mayat si Matt dia simpan di bawah perapian. Apalagi bayangan istrinya selalu muncul seolah-olah menyumpahi si Jimmy agar segera tertangkap. Di tempat lain, Kurt dapat kabar dari Angela bahwa sampel darah yang mereka periksa sangat cocok dengan Matt. Tapi Angela belum bisa menyimpulkan apapun sebelum mereka menemukan jasad Matt. Karena mungkin saja rusa itu melakukan bunuh diri setelah dia merasa bersalah karena telah memakan si Matt. Well, at least now you're starting to sound like a I have real been running cop. this search with zero state funding. The day after that, we will canvass the caves. We will not stop until we find your son. And Just call me when you have an actual lead. Kembali ke si Jimmy yang membongkar jasad si Matt, lalu mengambil bajunya untuk dikibaskan pada darah rusa itu, lalu menyeretnya berputar-putar di dalam hutan agar anjing pelacak yang datang menjadi kebingungan dan merasa menjadi anjing yang paling bego. The glove, now the scent. 1 + 1 equals... Di sisi lain, seorang pria bertergos bangsat melepaskan perempuan yang telah dikurungnya itu. Namun, alih-alih mengantarnya pulang, si pria bertergos bangsat ini malah menjadikan perempuan itu sebagai tikus buruannya. Bedomse. Keesokan harinya, gerombolan anjing pelacak itu datang dan mulai melakukan tugasnya mengendus keberadaan Matt. With your petting. this is Matt. All right, guys, find Matt. Tak lama setelah itu, perempuan bernama Molly datang mendaftar ingin menjadi relawan yang ikut mencari hilangnya Matt. Lalu Angela menemui seorang ibu-ibu yang anaknya bernama Johnny merupakan salah satu teman si Matt. Begitupun dengan si Jimmy yang diinterogasi oleh si Logan terkait kabinnya yang terletak tak jauh dari lokasi Any kejadian. of the exchanges heated? Said that they seen you hunting Well, I wasn't hunting, I was hiking. with a gun. You identified the rifle, man. Can you give me any help with this one? Looks like it's probably a Remington 700. Over 100 of them in this town alone. Nah, karena polisi udah mulai serius mendalami kasus ini, Jimmy sepertinya mulai menemukan tempat yang tepat dari petanya untuk memusnahkan jasad si Matt, yaitu di sebuah pertambangan besi yang jaraknya sekitar 3 mil dari kabinnya. Sementara itu, di sekolah, Harrison berseteru dengan teman-temannya karena dia membela satu temannya yang lain yang selalu mendapat perundungan. Sebelum pada akhirnya Audrey membawa Harrison pulang sambil mampir ke toko sosis si Aang. Si Aang berkata bahwa rusa putih yang dititipkan Angela kepadanya masih tersimpan di ruang pendinginnya. Audrey yang mendengar itu langsung kaget dan bertekad akan menguburkan rusa putih itu dengan layak dan manusiawi.
Tapi di perjalanan mobilnya malah mogok sehingga dia harus disindir oleh si Olsen, bandar kerupuk sekaligus pemilik tambang minyak. Karena kemarin Audrey sok-sokan mendemo tambang minyaknya, padahal odong-odongnya sendiri sering mengeluarkan asap polusi dan mencemari lingkungan. Sedangkan si Jimmy yang baru saja nyampe di tambang tua itu malah dikejutkan dengan adanya beruang di tempat tersebut. Malam harinya, calon keluarga Sakinah ini mengadakan makan malam sambil mencari tahu tentang wanita bernama Molly yang ternyata seorang podcaster yang sering mengangkat kasus pembunuhan yang lagi viral. Dan Audrey mengajak ibunya untuk memberi penghormatan pada rusa itu dengan mengadakan api unggun. Humans have always dealt with. Melihat api unggun itu, Jimmy jadi terilhami bagaimana jika dia melakukan hal yang sama pada jasad Matt. Alhasil, sepulang dari sana, Jimmy juga membakar jasad Matt hingga abu yang ditebarkan membuat ayahnya terlihat seperti orang gila. Bahkan mengaku kalau dia sempat bertemu dengan Matt dengan ngobrol secara face to face. Yeah, Maddie's alive. We FaceTime of the son that I thought I had lost. You're such a good friend. You're good and I... Nah, si Jimmy yang bingung mulai menerka-nerka apa yang terjadi pada Kurt karena Jimmy yakin Kurt juga tahu yang sesungguhnya bahwa anaknya itu telah tewas. Ditemani oleh bayangan istrinya yang sudah tewas, Jimmy mulai memprediksi apa yang ada di pikiran Kurt. Dia berpikir kalau Johnny telah membunuh Matt karena Matt telah menembak rusa itu dan Angela berusaha menutupinya. Atau mungkin saja Kurt sedang memikirkan cara bagaimana membunuh Johnny kemudian mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Kurt sendiri datang ke kantor polisi untuk memberitahukan bahwa anaknya masih hidup meskipun dia tidak menceritakan secara detail bagaimana kondisi anaknya itu pada Angela. Ya, saya belum mengerti kenapa si Kurt berbohong seperti itu pada Angela, padahal kita semua sudah tahu bahwa anaknya sudah tewas dicincang plus disate oleh si Jimmy. I've tried his cell a number of times. This is about him killing that white deer. I'm always good for it. I'm always cleaning up his mess. Well, you heard from him last night. He looked like he was high on something, like he had... Di saat bersamaan, Molly yang seorang podcaster itu kembali mendatangi kepolisian karena ingin mengetahui sudah sejauh mana penyelidikan polisi terhadap kasus si Matt itu. Tapi Angela gak mau meresponnya dan menyuruh si Molly untuk keluar. Angela juga menyuruh si Logan untuk memeriksa kartu kredit milik Matt ke setiap hotel yang berada di New York untuk segera mengetahui keberadaannya dan juga menangkapnya. Dari kejauhan, Jimmy terus memandangi si Kurt sambil berpikir kenapa pria tua ini seolah-olah ingin menghentikan penyelidikan dan menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Sedangkan Harrison iseng-iseng mendengarkan podcastnya si Molly yang hampir seluruh ceritanya tentang pembunuhan berantai. Yang mana di awal cerita dia mendengarkan kisah tentang si pelaku yang membunuh korbannya dengan menggunakan pisau pencukur baok. Harrison terlihat husu sekali mendengarkan cerita itu seperti husunya saya ketika menonton film Ajab di Indosiar. Tak lama setelah itu, Jimmy mendapat alarm peringatan bahwa di sekolah anaknya telah terjadi kasus percobaan penembakan dan juga penyerangan. Jimmy segera pergi ke sana dan mendapati teman putranya bernama Idan dibawa menuju ambulan, sedangkan anaknya sendiri sedang mengalami perawatan. Harrison menuturkan bahwa Idan adalah siswa yang selalu mendapat perundungan dari siswa lain dan dia tidak mempunyai teman selain dirinya. Hari ini, Idan ingin melampiaskan semua kemarahannya pada teman-temannya yang suka membulinya dengan cara menembak dan juga menikam mereka. Tapi Harrison keburu menghentikannya meskipun harus terjadi smackdown di antara mereka berdua. Alibi Harrison tersebut diperkuat dengan meme-meme Idan yang lagi membawa senjata disertai dengan daftar orang-orang yang menjadi incarannya. Did Ethan talk to anyone else about this? No. Really? We need to check on his parents. There may be weapons or explosives. Keesokan harinya, sambil ngobatin luka anaknya, Jimmy menanyakan tentang kronologi kejadian yang menimpa anaknya itu. Karena luka tusuk Harrison tidak sesuai dengan yang dia ceritakan pada Angela. Tapi Harrison malah terlihat kecewa karena menganggap ayahnya tidak mempercayainya. Harrison sendiri pergi ke rumah sakit untuk menemui Idan.
Tapi Idan masih dalam tak sadarkan diri. Orang tua Idan merasa kecewa karena seharusnya Harrison memberitahu mereka terlebih dahulu agar mereka bisa membantu. What do you think is going on here? No one's ever gonna buy anything from my store again. If you had just told me, you should have come to us. Sementara Jimmy pergi ke kantor polisi untuk melihat beberapa foto kasus penusukan anaknya. Tak terkecuali Audrey yang memfoto daftar target buruan dari Idan. Jimmy mengatakan bahwa senjata dan pisau yang digunakan Idan adalah senjata yang dibeli ayah Idan di tokonya beberapa waktu lalu. Layaknya seorang detektif, Jimmy masuk ke ruangan TKP untuk menganalisa sudut penetrasi luka dan percikan darah yang terjadi. Dibantu oleh bayangan almarhumah istrinya, mereka cosplay jadi korban dan pelaku. Do it. You are fucking crazy. That was always your wet dream. Menurut Jimmy, pengakuan Harrison tidak cocok dengan reka adegan yang dilakukannya. Dari rekan adegan Jimmy, justru Harrisonlah yang menyerang Idan dari belakang, kemudian Harrison melukai dirinya sendiri agar orang-orang mempercayai kebohongannya. Lalu, untuk apakah Harrison melakukan itu? Untuk sensasikah? Atau memang dia sudah menjadi psikopat seperti ayahnya? Saya juga belum tahu. Yang jelas keesokan harinya Harrison dapat hadiah drone dari Kurt karena Harrison dianggap sebagai pahlawan kota setelah dia menyelamatkan para murid dari ancaman Idan. Kurt mengakui kalau Harrison jauh lebih baik dari putranya Matt yang bisanya cuma abok, main perempuan, ngadu keleci, dan lain sebagainya. Tapi ketika Kurt menyinggung soal kecelakaan kapal itu, Jimmy keceplosan menyebut kalau Matt tak sengaja menabrakkan kapal itu. Tentu saja Kurt merasa heran kenapa Jimmy mengetahui yang sebenarnya, padahal itu sangatlah rahasia. Esther's a bit of a gossip. Friends say about the boat accident. Teenagers do stupid. Look, Kurt, you can't carry around this guilt. Jimmy kemudian dapat kabar dari Angela bahwa pihaknya tidak akan memberikan tuntutan pada Harrison karena tindakan Harrison dianggap sebagai pembelaan diri. Meskipun Idan sudah bersumpah berani bisulan seluruh badan kalau Harrisonlah yang tiba-tiba menyerangnya. Dalam hati, Jimmy berkata bahwa Idan gak perlu bersumpah seperti itu karena dia tahu Idan tidaklah berbohong. Lagian, dia juga yakin kalau waktu itu Harrison pasti sudah membawa senjatanya ke sekolah. Tak lama setelah itu, Molly pun datang mengabarkan ada kasus wanita hilang lagi yang terjadi beberapa waktu lalu. Tak ada kantor polisi lagi yang mau menangani kasus orang hilang kecuali Angela. Angela mengaku semenjak sahabatnya Iris dinyatakan hilang, disitulah dia merasakan bagaimana kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Maka dari itu, dia sering merespon positif jika ada kasus orang hilang. When I was in high school, my best friend disappeared. Everyone said she ran away. So when I became a cop, I promised myself that I'd be different. I started collecting these women's stories. Everyone assumes they just... Kembali ke si Kurt yang mendapati seorang gadis ingin makan gratis di warung nasinya dan juga coba minjam uang untuk ongkos pulang naik angkot. Berjanji bila perempuan itu sudah sampai rumah, dia akan membayarnya. Selagi Harrison masih di sekolah, Jimmy masuk ke kamar anaknya itu untuk mencari senjata yang mungkin dipakai anaknya untuk menikam temannya. Dan Jimmy berhasil menemukannya di dalam sebuah senter berupa pisau pencukur baok. Jimmy khawatir kalau anaknya itu mewarisi DNA dirinya yang selalu saja mempunyai hasrat untuk membunuh. Sementara itu, Kurt membawa perempuan yang butuh pertolongan itu ke sebuah kabin milik pribadinya. Kira-kira mau diapain ya? Mau diehe-ehe kah? Tapi masalahnya, kamar yang perempuan tempati ini mirip dengan kamar yang dipakai oleh wanita sebelumnya yang dijadikan sebagai objek buruan oleh pria bertergos bangsat. Mungkinkah si Kurt ini adalah psikopat bertergos bangsat itu? Di tempat lain, Logan memberitahu Angela bahwa sekitar 5 hari yang lalu, kartu kredit Matt diketahui bertransaksi dengan salah satu hotel bintang 5 di daerah New York. Dan Angela akan pergi ke tempat itu bersama Molly yang butuh dengan berita tersebut. Ketika pulang ke rumah, Harrison terkejut karena ayahnya memegang pisau pencukur baok miliknya. Harrison mengaku bahwa pisau itu dia bawa hanya untuk jaga-jaga saja. Tapi ayahnya ingin Harrison menceritakan kejadian yang sebenarnya. Alih-alih bicara, Harrison malah pergi, merasa kecewa karena merasa tidak dipercaya oleh ayahnya sendiri.
Di saat Harrison hanya bisa curhat dengan nyamuk, muncullah Jake dan Scott mengajaknya untuk pergi berpesta. Ternyata pesta itu hanya dihadiri oleh orang-orang yang ada di dalam daftar pembunuhan Idan. Dan Harrison dianggap sebagai Utarman alias pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Let's fucking party! Anaknya pergi ke pesta, Jimmy pun tak mau kalah dengan mengunjungi sebuah bar untuk sekedar minum tuak. Tak lama setelah itu, Kurt datang, menyalakan musik lalu mengajak pelayan bar untuk ikut berdansa bersamanya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada anaknya. Kembali ke si Harrison yang disuruh untuk mengkonsumsi pil narkomar, sehingga tak lama setelah itu dia jadi ngaco, menceritakan kekesalannya pada ayahnya, bahkan memberitahu Audrey bahwa nama ayahnya sebenarnya bukanlah Jim Lindsay. You know my dad doesn't believe me. He thinks I'm a liar. You know his real name is not even Jim Lindsay. You believe me, right? Namun tak lama setelah itu dia langsung pingsan dan Audrey segera menelepon 911. Beruntung Logan yang datang ke TKP segera menyelamatkannya. Easy. Dokter mengatakan beruntung Harrison masih hidup setelah dia mengalami overdose hasil dari mengkonsumsi obat racikan rumahan. Logan mengatakan bahwa obat anjing edan itu didapat dari saudara si Scott yang seorang anak jalanan bernama Miles. We're gonna find him. So far, we just have a first name. Miles. Harrison's a... Beralih ke Angela dan Molly yang pergi ke sebuah hotel untuk memeriksa tempat yang konon katanya menjadi tempat di mana Matt tinggal. Tapi si resepsionis berkata bahwa orang yang bernama Matt telah check out dari malam. Melihat adanya kamera pengawas di ruangan itu, Angela meminta si resepsionis untuk memberikan salinan CCTV-nya. Sementara itu Jimmy pergi menemui seorang dokter hewan, berpura-pura kalau kambingnya mengalami insomnia, susah tidur, dan dia membutuhkan obat untuk itu. Ya, Jimmy yang seorang psikopat ini akan memanfaatkan obat-obatan itu untuk membalas dendam pada orang yang telah memberikan obat anjing edan pada anaknya. Dia lalu pergi ke sebuah bar untuk mencari orang yang bernama Miles. Tak lama setelah itu terlihat seseorang membeli narkomar pada seorang pria yang sedang duduk santuy di pojokan. Are you Miles? Jimmy berpura-pura akan membeli banyak obat-obatan itu dan Miles segera membawa Jimmy untuk keluar. Jimmy segera menyuntikkan sesuatu pada leher Miles, namun sayang dia malah melihat mobil patroli datang ke sana, sehingga dia pura-pura marah karena anaknya. Kembali ke si Angela dan Molly sambil menunggu si resepsionis memberikan salinan CCTV, mereka melihat acara konferensi pers dari seorang kasat reskrim Metro Miami yang bernama Ujang Batista. Kembali ke si Jimmy yang diam-diam mendengarkan interogasi Logan pada Miles, di mana Miles mengatakan bahwa narkomar yang diedarkannya itu berasal dari seseorang bernama Jasper Hood. Will be a homicide charge. I'm a vengeful Damn, Logan. Even I feel intimidated. It's this guy named... Sambil pura-pura berterima kasih, Jimmy melihat alamat si Jasper yang berada di meja kerja polisi itu. Nah, akhirnya terjawab sudah bahwa Kurt adalah pria berteragos bangsat itu dan dia adalah seorang psikopat. Kembali ke si Jimmy yang langsung berhenti di dekat rumahnya si Jasper, pergi ke toilet mempersiapkan sesuatu dan... Sementara Kurt menyuruh tawanannya itu untuk segera keluar, tapi dia malah melawan. Run, bitch. Bahkan perempuan itu nekat melawan Kurt untuk yang kedua kalinya, sehingga Kurt terpaksa menembak perempuan itu dari jarak dekat. Sedangkan Angela konsultasi pada detektif senior Ujang Batista terkait kasus hilangnya beberapa perempuan di kotanya. Batista menyarankan Angela agar selalu menggunakan firasatnya karena bisa jadi pelakunya adalah orang terdekatnya. Mencontohkan tentang rumitnya kasus pembunuhan Trinity, tapi pada akhirnya terungkap juga setelah seorang detektif muda bernama Debra Morgan menggunakan firasatnya. Sayangnya detektif muda itu dinyatakan telah meninggal bersama kakaknya yang memiliki anak bernama Harrison. Di tempat lain, Jimmy dengan gaya khas psikopatnya bersiap akan menjadikan si Jasper ini sebagai korban selanjutnya.
Namun sialnya Logan sudah berada di luar untuk menggerebek si Jasper. Yah, ternyata si Jimmy sudah memanipulasi kematian Jasper seolah-olah dia telah tewas karena overdose. Si Harrison yang berniat kabur malah bertemu dengan Kurt yang mengajaknya untuk makan-makan. Sambil makan, Kurt memperingatkan Harrison untuk tidak lari dari masalah dan lebih baik dia bekerja di warung seblak ini karena Kurt yakin Harrison punya potensi untuk menjadi orang sukses sebagai bandar kerupuk kemplang. Kita ke si Angela yang terkejut karena orang bernama Matt yang tinggal semalam di hotel itu bukanlah Matt yang mereka cari. Much for your time. Why would Kurt lie? Hingga Angela memutuskan untuk pulang dan betapa terkejutnya dia ketika Audrey memberitahu ibunya tentang perkataan si Harrison bahwa nama ayahnya sebenarnya bukanlah Jim Lindsay. Karena penasaran, Angela kemudian mencari informasi tentang nama Morgan dan keluarlah nama Dexter Morgan. Nah, di episode ke-6 kali ini kita diperlihatkan Harrison yang gak jadi kabur dan malah terlihat lebih rajin bekerja dan mandiri. Tapi ayahnya merasa terkejut setelah melihat selebaran kontrak kerja yang dia temukan di dalam tas anaknya. Apalagi orang yang menawarkan kerja itu adalah seorang ayah yang anaknya telah dia bunuh. Harrison mengaku ingin menerima pekerjaan itu hanya untuk belajar mandiri dan tak mau merepotkan ayahnya. Tapi Jimmy tetap gak setuju yang membuat Harrison merasa kecewa. I could pay you for the chores. No, I ran into Kurt. He told me he needed someone to do odd jobs. Yeah. I don't know. I don't always get the best feeling. Maybe I know him better than you. Sal, maybe you can pick up a weekend shift at Fresh. Make all my decisions. Di tempat lain, aki-aki psikopat ini sedang berusaha menambal wajah korbannya dengan adonan terigu setelah kemarin hancur dengan senapannya. Di perjalanan, Jimmy dihadang oleh Angela yang memperlihatkan identitas aslinya sebagai Dexter Morgan. Angela kemudian membawa Jimmy ke kantor polisi untuk menjelaskan semuanya. Meskipun memalsukan identitas kematian bukan sesuatu yang melanggar hukum, tapi Angela merasa kecewa karena sejak awal Jimmy sudah banyak berbohong kepadanya. Mulai dari nama sampai status yang ngakunya perjaka, ternyata udah punya buntut si Harrison. Jimmy atau si Dexter ini mengaku bahwa dia hanya ingin menghapus kenangan buruk tentang nama itu yang membuat dia harus kehilangan istri dan juga adiknya bernama Debra Morgan. Dia sempat ingin mati saja dengan menabrakkan perahunya ke arah badai, tapi dia masih selamat. Sampai dia tersadar mungkin itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk memperbaiki semuanya dari awal. Dia pindah dari Miami ke kota ini hingga akhirnya bertemu Angela dan juga Harrison kembali. Namun apapun yang dikatakan Jimmy kali ini sama sekali tak membuat Angela luluh karena menurutnya hubungan yang tidak didasari dengan kejujuran sama dengan es krim yang dicocolin sama tai kotok. Hasyum! Your issues are becoming his issues. All I know is relationships are built on trust. Maybe we can talk about this over dinner tonight. How can I ever trust you, Jim? Di lain tempat, Kurt sedang mengawasi seorang perempuan yang mungkin saja bisa dia jadikan korban selanjutnya. Yang mana kebetulan sekali perempuan itu membutuhkan uang untuk ongkos pulangnya. Kurt memancing perempuan itu dengan memberikan uang banyak agar perempuan itu menyangkanya baik dan mau diajak pergi. Sialnya setelah diberi uang, pacar perempuan itu malah datang sehingga Kurt terpaksa harus gigit jari. Yah, kalau lagi suwe emang gak kepalang ya. Ngasih uang puluhan dolar, bonusnya cuma meluk doang. Tak lama setelah itu, Harrison datang memberikan surat izin bekerja. Meskipun ayahnya tidak mau tanda tangan, tapi Harrison gak peduli karena dia benar-benar ingin bisa cari uang sendiri. Sedangkan Jimmy yang curiga bahwa Molly lah orang yang membocorkan identitasnya pada Angela mencoba membuka salah satu podcastnya yang menceritakan tentang legenda pembunuh berantai yang dijuluki sebagai Bar Harbor Butcher yang selalu membunuh penjahat dengan cara mencincang potongan tubuh korbannya. Di mana cara dan motif pembunuhannya sama persis dengan yang dilakukan oleh Jimmy sekarang. The Bar Harbor Butcher dismembered his victims, bagged the bloody bits and hefties, and tossed them in the bay. Make no mistake, this motherfucker was one of the most brutal.
His victims were usually criminals who'd gotten away with it. Di kantor polisi, Angela mengajak Logan untuk berdiskusi tentang Kurt yang membohongi mereka tentang anaknya. Dia rela menyuruh orang lain menggunakan kartu kredit anaknya untuk menginap di sebuah hotel mewah. Apalagi saat itu tiba-tiba Kurt ingin menghentikan pencarian ketika polisi akan memasuki sebuah tempat bernama Gua Clark. Membuat Angela curiga jangan-jangan si Kurt menyembunyikan jasad anaknya di tempat itu. Malam harinya Harrison tiba-tiba masuk melalui jendela kamarnya si Audrey dengan alasan pengen curhat atas permasalahannya dengan ayahnya. Namun alih-alih mencari solusi atas permasalahannya, si Harrison malah terjerumus dalam lubang kenikmatan anjing maksiat. Sampai keesokan paginya, Angela terkejut merasa kerampokan karena anak gadisnya ditiduri secara gratis oleh orang lain. Alhasil, Angela pun melaporkan kelakuan Harrison itu pada ayahnya. Jimmy yang bingung harus berbuat apa hanya bisa memperingatkan anaknya untuk tidak mengulangi hal itu lagi karena itu bisa membuat Harrison kecanduan atau dalam bahasa Latinnya disebut dedeyen. Jimmy yang mulai stres memikirkan kelakuan anaknya lebih memilih untuk pergi ke bar. Namun di sana dia malah melihat Molly yang sedang berbincang dengan Kurt. Karena penasaran, Jimmy pura-pura memesan makanan sambil merekam pembicaraan mereka. Setelah mereka pergi, Jimmy kemudian mengambil HP-nya, mendengar percakapan mereka sambil mengilustrasikannya. Kurt mengakui kalau dia sudah berbohong tentang Matt yang sedang berada di hotel. Padahal dari awal kejadian dia sudah pulang ke kabinnya untuk bersembunyi karena dia sudah melanggar hukum dengan menembak rusa putih itu. Kurt pun mengajak Molly ke kabinnya jika dia ingin mewawancarai Matt. Tentu saja Molly setuju karena dia sedang butuh berita. Membuat Jimmy penasaran dan mengikuti mobil mereka hingga sampai di kabin jahanam itu. Jimmy sangat curiga apalagi ketika dia main selonong aja ikut masuk ke dalam kabin. Insting pembunuhnya meyakini kalau si Kurt adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini Angela cari. Nah, karena si Jimmy tiba-tiba datang begitu aja, membuat rencana Kurt kali ini gagal total. Bathroom? What is it about serial killers in bathtubs? No, you're right. Dumb kid just must have left. That's the great thing about Iron Lake. You want me to close? Thing about Matt stays between the three of us. Anjing. Di sisi lain, Angela dan satu rekannya, Teddy, masuk ke dalam Gua Clark untuk mencari Matt yang Angela yakini tempat paling sempurna untuk menyembunyikan jasad orang. Angela menemukan sebuah tumpukan batu seperti pintu untuk menuju ke lorong-lorong lain. Dan betapa terkejutnya Angela ketika dia menemukan jasad seseorang yang tertimbun dalam gundukan batu. Dilihat dari gelangnya yang dia pakai, Angela tentu saja sangat mengenalinya karena itu adalah Iris, sahabatnya yang sudah lama menghilang. Beralih ke pertandingan gulat tingkat RT di mana Harrison berhasil mengalahkan lawannya. Namun masalahnya setelah pertandingan berakhir dan sudah dinyatakan menang, Harrison malah mematahkan tangan musuhnya. Jimmy khawatir karena sisi gelap anaknya dipertontonkan di depan umum. Berbeda dengan Kurt yang justru senang sambil mengucapkan selamat pada Harrison, membuat dua psikopat ini hampir bertarung di tengah lapang. Tak lama setelah itu, Angela menelepon bahwa saat ini dia sangat membutuhkan sosok Dexter Morgan untuk membantunya mengungkap kasus kematian sahabatnya. I need Dexter Morgan. Sebagai mantan seorang detektif dan ahli forensik, Jimmy diminta Angela untuk menganalisa kira-kira apa yang terjadi pada temannya itu. Yang pertama, hawa dingin membuat jasad Iris awet meskipun dia sudah dinyatakan lama meninggal. Dilihat dari bekas lukanya, Jim yakin kalau dia ditembak pelaku dari jarak jauh, kemudian diseret ke tempat ini. Dan dari lubang kaki yang terlihat sepertinya ketika dikubur dalam tumpukan batu ini, Iris masih dalam keadaan hidup.
Setitik harapan muncul ketika Jimmy menemukan potongan kulit manusia di sela-sela gigi korban. Yang diyakini Iris sempat menggigit bagian tubuh si pelaku sebelum dia meninggal. Jimmy berharap potongan kulit itu bisa dijadikan kepolisian sebagai barang bukti untuk mengungkap siapa pelakunya. Ya, berharap sih seperti itu, tapi mungkin aja si korban habis makan bakso atau sate gitu ya, terus ditembak, bisa juga kan? Tapi apapun itu, Angela sudah mencurigai satu orang yang mungkin melakukan ini semua, yaitu Kurt. Alasannya, Kurt tiba-tiba menyuruh polisi untuk menghentikan pencarian karena dia tidak ingin polisi mencari anaknya ke gua ini. Keesokan harinya setelah melakukan sarapan dengan anaknya, Jimmy memberitahu Angela tentang pertemuan Molly dengan si Kurt sekaligus membawanya ke tempat tersebut. You heard him say that. Chris? I know this town better than anyone. No, Matt. Needing a warrant? Sialnya tempat itu ternyata sudah kosong, tidak ada apapun. Tidak seperti kemarin yang mirip dengan hotel mewah lengkap dengan bak mandi khusus maksiat. Ya, saya kira ini adalah adegan seorang astronot yang ingin pergi ke bulan. Namun ternyata ini adalah si Harrison yang akan mulai mencuci mobil si Kurt. Tertipu aing. Jimmy mengontrol anaknya dari jarak dekat, tapi Harrison sepertinya tidak merasa nyaman dan menyuruh ayahnya untuk pulang saja. Tak lama setelah itu muncullah Kurt sambil memberikan roti kukus buat Jim. Obrolan dua psikopat ini seolah-olah memberikan isyarat kalau mereka sama-sama tahu siapa diri mereka masing-masing. You seem to have the same problem with your own son. I don't know about you, but I would love to hear Time when I Matt's thought you and I would be great friends. Namun tak lama setelah itu Angela datang lalu menangkap si Kurt atas tuduhan pembunuhan terhadap Iris. Kurt Caldwell, you're under arrest for the murder. Okay, hey, take it easy. You know, this is clearly a mistake. Di kantor, Angela bertanya kenapa Kurt membohongi kepolisian bahwa dia pernah melakukan video call dengan Matt. Padahal di telepon dan komputernya tak pernah ditemukan login panggilan dari anaknya semenjak kejadian tewasnya rusa itu. Dan yang paling mencurigakan adalah Kurt tiba-tiba menghentikan pencarian anaknya ketika polisi akan mencari anaknya ke gua itu. Seolah-olah Kurt mengorbankan anaknya agar supaya kejahatannya tak terbongkar kepolisian. Tapi si Kurt santai saja, toh belum ada bukti konkret bahwa dia telah membunuh orang. Beralih ke si Harrison yang dapat titipan amplop dari salah satu supir si Kurt agar diberikan pada ayahnya. Dan sepulang kerja, Harrison memberikan amplop itu pada ayahnya. Dan setelah dibuka, amplop itu berisi beberapa batang besi yang sering digunakan rumah sakit untuk menyangga tulang pasien yang patah. Karena penasaran, malam harinya Jimmy sengaja melepaskan domba-domba tetangga agar polisi sibuk mengurus domba yang kabur. Ya, selain mengurus kriminal, ternyata polisi di sana juga dituntut untuk mengurus hewan ternak. Jimmy mengancam si Kurt untuk tidak lagi mendekati putranya, termasuk supir truk yang telah memberikannya amplop gak jelas itu. Kurt pun mengingatkan Jimmy ketika Jimmy mengantarnya pulang di malam ketika salju turun. Ketika sampai rumah, Kurt baru sadar bahwa itu adalah abu, bukanlah salju. Dalam artian, Kurt sebenarnya dari dulu sudah tahu kalau anaknya telah dibunuh dan dibakar oleh Jimmy. Dan besi titanium itu sebagai bukti bahwa api tidak bisa menghilangkan semua jejak. Ya, besi itu tertanam di kaki Matt ketika Matt mengalami kecelakaan kapal. Jadi jika Kurt ingin balas dendam, dia bisa melakukannya meskipun dia sedang dalam penjara. Thanks for the science lesson. Faye? He knows. Kembali ke kantor setelah menemui pengacaranya, Kurt bersedia memberikan keterangan terkait Iris. Menurut pengakuannya 25 tahun lalu ketika dia dan ayahnya melakukan perjalanan dengan truknya, dia melihat Iris membutuhkan tumpangan dan mereka membawanya. Ayahnya sebenarnya ingin mengantar Iris pulang karena dia mengaku telah kabur dari rumah. Tapi Iris malah menggigit tangan ayahnya hingga ayahnya marah kemudian menembaknya dari jarak jauh.
Ya, itulah karangan bebas si Kurt yang melimpahkan kasus pembunuhan itu pada ayahnya sendiri. Pengakuan Kurt itu dibantu oleh tim forensik yang menyatakan potongan kulit yang ada di gigi korban 67% cocok dengan Kurt dan 33% tidak. Yang itu berarti sudah lebih dari cukup bagi para juri untuk membebaskan Kurt dari segala tuduhan. Yes, you did, didn't you? No, we could have spared you the inconvenience if you... Sorry for your loss. Sedangkan si Jimmy menyelinap ke dalam kantor si Kurt, tapi dia tidak menemukan barang apapun yang mencurigakan selain amplop yang berisi transaksi antara Kurt dan seseorang bernama Elrie Kent. Jimmy semakin khawatir dan semakin ingin membunuh Kurt setelah mendengar kalau Kurt telah dibebaskan. Angela yang sedang berada di bar didatangi Molly yang ikut menyesal setelah Angela gagal memenjarakan Kurt. Padahal dia juga yakin kalau Kurt lah orang yang melakukan pembunuhan itu. Dia berkata seperti itu setelah dia juga merasa hampir jadi korbannya si Kurt kalau tak ada si Jimmy waktu itu. Namun yang membuatnya aneh adalah kenapa Jimmy bisa tahu kalau dia akan pergi ke kabinnya si Kurt. Dan kalaupun dia merekam pembicaraan mereka, apa sebenarnya kepentingan Jimmy dalam masalah tersebut? Membuat Angela juga terlihat bertanya-tanya. Masalahnya sekarang Molly tidak menyadari bahwa Kurt sedang mengincarnya saat ini. Di tempat lain, 4 orang berandalan yang mengaku teman si pegulat datang untuk membalas dendam pada Harrison. Harrison lalu mengeluarkan pisau pencukur bauknya untuk melawan mereka. Beruntung ayahnya keburu datang menghentikannya. Dengan rasa marah, Harrison mengaku bahwa dia sering dihantui oleh peristiwa buruk yang menimpa ibunya. Jadi dia tidak bisa menahan dirinya sendiri untuk berbuat kekerasan. Mendengar hal itu, Jimmy berencana akan menceritakan semuanya pada Harrison. Namun tiba-tiba... Dalam pingsannya, Jimmy bermimpi kalau anaknya mewarisi DNA dirinya sebagai psikopat yang selalu ingin membunuh orang. Namun ketika dia siluman dari pingsannya, dia mendengar orang yang bernama Elric ini sedang ngobrol dengan Kurt tentang rencana bahwa dia akan membereskan Jimmy, sedangkan Kurt akan membereskan anaknya. Seketika Jimmy terbangun dan menyerang si Elric hingga mobilnya menabrak tiang listrik yang tak berdosa. Jimmy berhasil melepaskan ikatannya meskipun kakinya berhasil ditembak. Sementara itu, Kurt pura-pura memberikan perhatian pada Harrison dengan akan menjemputnya dan juga berniat memberikan kejutan buat dirinya. Sedangkan Logan baru memberitahu Angela tentang kasus pemukulan Jimmy terhadap Miles, si pengedar narkomar itu tepat saat Angela pergi ke New York mencari Matt. Singkatnya, Angela kemudian pergi ke bar untuk menemui si Miles. Miles mengaku bahwa awalnya Jimmy ingin membeli narkomar itu pada dirinya, tapi tiba-tiba Jim menyuntiknya dan karena ada polisi yang datang, Jim pun malah menghajarnya habis-habisan. Tak mau ambil pusing, Angela segala memfoto bekas suntikan itu, siapa tahu berguna suatu saat nanti. Kembali ke si Jimmy yang terus dikejar oleh si Elric karena dia ingin menangkap Jim hidup-hidup sesuai dengan keinginan bosnya yaitu si Kurt. Kim yang terpojok karena di depannya ada sebuah sungai mencoba berjalan mundur untuk menghilangkan jejak. Sementara itu Harrison diajak Kurt ke rumahnya untuk bermain bisbol-bisbolan. Sempat memberikan contoh bagaimana cara memukul yang benar hingga Harrison berhasil memukul bola itu. Namun untuk bola-bola selanjutnya, aki-aki 7 mulut ini malah mengarahkan bola itu ke tulang rusuk si Harrison hingga membuatnya kesakitan. Ya, pastinya sangat menyakitkan. Itu terlihat ketika tubuh si Harrison dipenuhi dengan bekas orang yang habis dibekam. Kemudian setelah itu, Kurt mengajak Harrison pergi ke kabinnya, berpura-pura akan bersenang-senang dengan makan daging rusa dan daging bangkok. Kembali ke si Jimmy yang sengaja meneteskan darahnya ke jalanan, berharap si Elric bisa terus mengikutinya hingga masuk ke dalam kabin. Karena Jimmy sudah mempersiapkan sesuatu untuk orang usil itu.
Sejenak kita ke si Logan yang melanjutkan ceritanya mengenai Miles dan juga si Jasper, si pengedar narkoba itu. Namun Jasper ditemukan tewas overdose di rumahnya 1 jam sebelum mereka melakukan penggerebekan. Atau beberapa jam setelah Logan melepaskan Miles dan juga Jim. Singkatnya, si Eric masuk perangkap si Jimmy untuk masuk ke dalam kabin. Dan ketika Eric melihat ke arah cermin, tiba-tiba Eric mengaku kalau Harrison dibawa Jimmy menuju kabinnya dan dia hanya melaksanakan tugas saja dari bosnya itu. Tanpa banyak bacot lagi, Jimmy membunuh si Eric, kemudian segera pergi menuju kabin. Sementara itu, Angela pergi ke tempat autopsi untuk memastikan apakah benar Jasper mati karena overdose atau ada hal lain penyebab kematiannya. Setelah diperiksa, dia melihat luka yang sepertinya bekas dicipok nyamuk, tapi setelah diteliti dengan seksama, luka itu ternyata bekas jarum suntik persis dengan yang dialami oleh Miles. Di perjalanan, Jimmy sempat menghubungi Harrison, tapi dia malah mengaktifkan mode pesawat sehingga ayahnya tidak bisa menghubunginya lagi. Harrison malah asyik ngobrol tentang dirinya yang merasa tidak cocok dengan ayahnya karena ayahnya itu terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu darinya. Masalahnya, Harrison belum menyadari kalau dirinya dalam bahaya setelah si koplok ini permisi keluar dan kembali dengan setelan psikopatnya. Sins of the father. The fuck up. Seperti biasa, Kurt menyuruh calon korbannya itu untuk lari seperti hewan yang akan diburunya. Beruntung Jimmy keburu datang dan segera menabrakkan mobilnya. Tapi meskipun begitu, aki-aki ini masih berhasil selamat dan masih bisa kabur. Di sisi lain, Angela terus menggali informasi tentang tewasnya Jasper yang diduga oleh Jimmy kekasihnya sendiri. Dan apakah Jimmy atau Dexter Morgan ini adalah seorang legenda pembunuh berantai yang dia cari selama ini? Saya belum tahu juga. Yang jelas saat ini Jimmy berjanji akan lebih terbuka pada anaknya. Dan jujur ketika seusia Harrison, dia juga memiliki kecenderungan terhadap kekerasan, tapi ayahnya yang tidak lain adalah kakek Harrison punya tips agar Jimmy mengalihkan hasrat buruknya itu. Harrison pun memeluknya karena sebenarnya inilah yang dia inginkan dari ayahnya, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan juga uang saku yang besar tentunya. Di rumah, Jimmy menceritakan semua kisah hidupnya kepada anaknya, termasuk hasrat membunuh yang dia miliki sejak masih remaja, sama halnya seperti Harrison sekarang. Dan korban pertama yang dia bunuh adalah Wiggles, seorang pembunuh, pemerkosa, dan juga pemangsa yang bersembunyi di balik topeng seorang badut. Ketika hukum tak bisa lagi diandalkan, maka dialah yang akan mengadilinya sendiri. Harrison bertanya kenapa hasrat ingin menyakiti atau bahkan membunuh orang lain selalu ada pada dirinya dan juga ayahnya. Jimmy menjawab bahwa mereka sama-sama melihat ibunya dibunuh di hadapan mereka. Sadar bahwa hasrat buruk anaknya susah untuk dihilangkan, ayah Jimmy yang tidak lain adalah kakek si Harrison menyuruh Jimmy untuk menyalurkan hasrat buruknya itu untuk kebaikan, yakni membunuh orang-orang yang memang patut untuk dibunuh. Dengan syarat bahwa dia harus memiliki bukti bahwa si calon korban benar-benar 100% bersalah. Nah, ketika Jimmy berhasil mendapatkan bukti kejahatan si badut berupa foto-foto anak yang sudah menjadi korbannya, dia pun siap melakukan apa yang telah gagal dilakukan oleh hukum. Allows me to stop them from hurting others. I do what the law failed to do. Sebelum melakukan eksekusi, Jimmy selalu mengingatkan si calon korban atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan tujuan dia membunuh adalah agar tidak ada lagi manusia-manusia tak bersalah yang menjadi korban. Beralih ke Angela yang menemukan titik terang tentang beberapa orang yang menjadi korban pembunuhan dengan motif yang sama, yakni ada bekas luka jarum suntik di leher korban. Dan pelakunya mengarah pada Jimmy si Dexter Morgan alias Bar Harbor Butcher.
Keesokan harinya, Jimmy memberi hadiah Natal kepada putranya berupa senjata untuk berburu, sekalian mengajarkan anaknya cara menembak botol yang baik dan benar. Keep the butt up tight. Here. Harrison juga memberi hadiah pada ayahnya berupa gambar ibunya yang dia lukis sendiri. Ya. Saya kira gambar patih Gajah Mada tuh ya. Kemudian mereka pergi ke rumah Angela sambil memakai pakaian lucu khas Natal dan saling berbagi kado. Go Hawks. Your turn. Feeding my addiction. I'm good with just this one. Mereka tampak bahagia sebelum tamu tak diundang ini datang mengunjungi mereka. Ya, itu adalah Kurt. Saya juga belum tahu apa maksud kedatangannya ke sana. Yang jelas setelah Kurt pergi, anak dan bapak ini juga ikut pergi dengan tergesa-gesa, membuat ibu dan anak ini merasa aneh. Setelah merasa memiliki hasrat yang sama dan telah menjadi sekutu, Harrison menawari ayahnya bekerja sama untuk membuat si Kurt menjadi si badut Wiggle selanjutnya. Tapi Jimmy harus mencari barang bukti kejahatannya dulu sebelum dia memutuskan untuk mengeksekusi. Yakin kalau semua barang bukti kejahatan Kurt ada di sekitar kabinnya. Sementara itu Angela pergi ke dokter hewan, pura-pura memberikan hadiah Natal padahal untuk mencari tahu siapa-siapa saja orang yang membeli ketamin atau obat bius hewan kepadanya selama 1 bulan terakhir. Si dokter mengatakan ada 3 orang, yang pertama si Engkos untuk ayam jagonya, si Tamya untuk sapinya, dan terakhir si Jimmy untuk kambingnya. Harrison dan Jimmy menerbangkan drone untuk mencari petunjuk di area sekitar kabinnya si Kurt. Sambil Harrison mengakui perbuatannya terhadap Idan yang memang sudah direncanakannya persis dengan dugaan yang dituduhkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, drone Harrison menangkap sesuatu yang aneh, yaitu berupa ventilasi kecil di dekat kabin si Kurt. Dan mereka akan melakukan aksinya ketika hari mulai gelap. Di pihak lain, Kurt sedang mempersiapkan senjatanya untuk membunuh Harrison dan juga Jimmy. Sedangkan Angela sibuk mencari tahu tentang legenda pembunuh berantai yang dijuluki dengan nama Bay Harbor Butcher yang sering membunuh para penjahat yang lepas dari jeratan hukum. Tapi masalahnya kali ini Molly jadi susah untuk dihubungi. Kembali ke si Kurt yang diam-diam menyirami kabin si Jimmy dengan bensin lalu membakarnya. Kemudian dia mengacungkan senjatanya berharap Jimmy keluar dari kabinnya. Padahal Jimmy sedang menuju kabinnya dan menemukan ruang bawah tanah yang ditutupi oleh ranting pohon. Teach me how to do that? You can stay up here and stand watch. Jimmy sengaja menginjak sensor kamera agar Kurt mengetahui bahwa dia sudah mengetahui perbuatannya. Kurt yang sedari tadi menunggu tapi mangsanya gak keluar-keluar, akhirnya mengetahui kalau targetnya itu justru sedang berada di ruang rahasianya. Di ruangan itu, Jimmy dan Harrison menemukan ruang operasi dan tentunya para wanita yang menjadi korban Kurt selama 25 tahun menjadi seorang psikopat yang diantaranya adalah Molly. Harrison tentunya sudah tidak sabar untuk melampiaskan hasrat membunuh yang selama ini dia tahan. Dan Kurt akan dia jadikan sebagai korban pertamanya. Beralih ke si Angela yang mendatangi motel tempat si Molly tinggal, namun Molly tidak ada di sana dan Angela hanya mendapati kamera dan alat perekam yang biasa Molly bawa. Sedangkan si Kurt yang kejahatannya berhasil dibongkar oleh Jimmy berusaha untuk kabur tapi Jimmy dan Harrison selangkah lebih cepat dari aki-aki bau tanah ini. Harrison bertanya sudah berapa kalikah ayahnya melakukan hal seperti ini pada korbannya. Jimmy menjawab, ratusan. Tapi Harrison terlihat bangga karena itu berarti ayahnya sudah membalaskan dendam ribuan orang seperti pahlawan yang selalu memakai selempaknya di luar, yaitu si Batman. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi korbannya, Jimmy selalu mengingatkan si korban atas perbuatannya selama ini.
Kurt mengakui semuanya termasuk alasan kenapa dia ingin membunuh Harrison. Karena dia ingin membalas dendam atas kematian anaknya oleh Jimmy. Jimmy mengaku bahwa Matt juga pantas mati setelah dia menyebabkan 5 orang tewas ketika di dalam kapal. Nah Sobat Kompa, mohon maaf adegan gambarnya tidak bisa saya perlihatkan secara vulgar karena itu terlalu sadis hingga si Harrison pun yang tadinya ingin membantu ayahnya malah gak kuat dan memutuskan untuk mencari udara segar di luar. Singkatnya, setelah beres mencincang si Kurt, kini mereka membakar potongan tubuh itu agar tidak ada yang tersisa. Sialnya, ketika pulang mereka malah disuguhkan pemandangan yang tidak enak karena kabin mereka telah hangus dan Audrey memaksa ibunya agar memperbolehkan Harrison dan Jimmy tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Bet you're starving. Yep. Tapi keadaan kembali tak nyaman setelah Angela mendapat kiriman surat yang memberitahukan bahwa Jimmy lah sebenarnya orang yang telah membunuh Matt disertai dengan barang bukti berupa besi penyangga tulang. Nah Sobat Kompa, gak kerasa kita udah masuk ke episode 10, yakni episode terakhir. Meskipun rumahnya hangus terbakar, tapi si Jimmy terlihat senyum-senyum aja karena dia selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang siap membantu dirinya. So many good people. Pastor Brian, Logan, good folks. All these people working together to help me. Teddy, Abraham. Termasuk teman-teman Harrison yang dikepalai oleh Logan. Namun karena kebaikan orang-orang itulah Jimmy merasa bahwa kota ini tidak cocok untuk dirinya dan anaknya yang selalu ingin berdampingan dengan orang-orang antagonis agar mereka bisa menyalurkan hasrat gelapnya yang selalu ingin membunuh. Untuk itu mereka merencanakan pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih menantang di mana hasrat mereka dibutuhkan oleh orang-orang yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Tapi masalahnya, Angela menemukan barang bukti titanium seperti yang dikirimkan Kurt kepadanya di reruntuhan kabin yang terbakar. Hingga malam harinya, Angela terpaksa menangkap kekasihnya itu atas tuduhan pembunuhan Matt. Turn around! Shut the fuck up and do what I say. Mr. Morgan, you're under arrest for the murder of Matthew Stern Caldwell. Angela memastikan kalau orang yang datang sebelum Matt di hutan itu adalah Jimmy karena selain memiliki postur tubuh yang sama, senapan yang sama, orang itu juga memiliki kebiasaan yang sama dengan Jimmy, yaitu suka menggaruk dagu ketika sedang aratel atau gatal. Angela juga menunjukkan titanium kiriman Kurt yang nomor serinya sama dengan yang dia temukan di kabinnya Jimmy. Dan itu berarti bahwa titanium yang dia temukan di kabin terbakar itu adalah milik Matt. Sehingga Angela berasumsi bahwa teori rusa putih yang dikemukakan oleh si brokoli itu benar terbukti, di mana Matt yang telah menembak rusa sempat baku hantam dengan Jimmy hingga pada akhirnya Matt tewas lalu Jimmy membakarnya. Tapi Jimmy mengelak dengan mengatakan bahwa ini adalah sebuah jebakan dari Kurt untuk mengkambing hitamkan dirinya karena Jimmy sudah menggagalkan rencananya untuk membunuh Molly. Dan sebagai pembalasan dendam Kurt pada Angela karena kemarin Angela mempermalukan Kurt dengan menjadikannya tersangka atas kematian Iris. Angela jadi emosi dan pergi keluar karena dia ingin mencari bukti yang lebih kuat lagi. But his story seems to be just on this side of Plaza. You don't know the full fucking context. We gotta be sure this time. Harrison pun diberi waktu 5 menit untuk bicara dengan ayahnya, di mana Jimmy menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan segera pergi meninggalkan kota ini. Stay tough. You're a good man, Logan. Meskipun Harrison tidak ada kaitannya dengan kasus Matt, tapi Angela tetap melarang Audrey untuk tidak berteman dengan Harrison untuk sementara waktu. Sedangkan Logan yang orangnya memang perhatian, baik hati dan suka menabung, memberikan makanan pada Jimmy, begitupun pada Harrison. Sehingga membuat Harrison begitu menghormatinya.
Sedangkan Angela berkonsultasi dengan detektif senior Ujang Batista tentang kasus yang sedang dia hadapi sama persis dengan kasus yang di Miami, yakni si pelaku membunuh korbannya dengan pola yang sama, yakni menyuntikkan ketamin terlebih dahulu pada leher korbannya. Mirip dengan yang dilakukan pembunuh berantai legendaris yang dijuluki sebagai Bay Harbor Butcher. Batista mengatakan bahwa menurut informasi, Butcher adalah mantan detektif polisi yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu bernama Dexter Morgan. Namun ketika Angela mengirim foto Jimmy, Batista terkejut karena ternyata Dexter masih hidup. Dexter Morgan is alive? Sementara itu, Teddy juga mengabarkan bahwa dia tidak menemukan Kurt di rumahnya dan dia mengira Kurt telah pergi meninggalkan kota ini. Setelah mendapat petunjuk dari si Ujang Batista, Angela kemudian masuk lagi ke ruang interogasi dan memperlihatkan bukti-bukti bahwa Jimmy adalah Dexter Morgan yang dijuluki Bay Harbor Butcher. Angela memperlihatkan foto-foto korban pembunuhan dengan pola yang sama, yaitu membius korbannya di bagian leher dengan menggunakan ketamin. Seperti yang dilakukan Jimmy pada Miles yang kemarin bersaksi pada Angela. Dan itu semakin menguatkan keyakinan Angela bahwa kekasihnya ini adalah orang yang selama ini dicari-cari kepolisian. Jimmy menyangkal semua tuduhan itu karena Bay Harbor Butcher adalah sersan polisi Miami bernama James Dock. Ya, Angela sudah tidak peduli lagi dengan itu karena kasus ini akan dia limpahkan ke pengadilan Florida yang menerapkan hukuman mati bagi para terdakwanya. Dan yang terpenting, Jimmy akan bereuni dengan mantan rekannya, yaitu Ujang Batista. Jimmy tidak mampu membela diri lagi selain memberitahu Angela tentang kejahatan yang sudah dilakukan Kurt selama 25 tahun ini. Menyuruh Angela pergi ke ruang bawah tanah dekat kabinnya si Kurt yang tertutupi oleh ranting-ranting pohon. Dengan begitu, Angela pun pergi ke sana dan menyuruh Logan untuk menjaga si Dexter. Karena sudah merasa terjepit, si Jimmy alias Dexter ini terpaksa melakukan kekerasan pada Logan dengan berpura-pura minta air. Jimmy sih tak berniat membunuhnya, namun karena Logan mengambil pistol, ya terpaksalah dia harus membunuhnya. Damn it, Logan, you should have listened to me. Setelah itu, Jimmy menelepon Harrison dengan HP si Logan dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat rusa putih itu terbunuh. Sedangkan Angela baru tiba di tempat yang dituju dan benar saja dia melihat sekitar 30 wanita yang selama ini dikabarkan hilang ada di sini. Si Ani, si Rini, Eis, Cucu, si Emma, dan banyak lagi yang lainnya. Angela coba menelepon Logan tapi tak diangkat. Lalu dia menelepon Teddy dan menyuruhnya untuk menghubungi FBI lengkap dengan pasukan hansip yang ada di kota ini agar datang ke lokasi kabinnya si Kurt. Angela yang merasa khawatir dengan Logan segera kembali ke kantor dan menemukan Logan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Setelah bertemu di tempat rusa itu, Harrison menanyakan darah siapakah yang ada di muka ayahnya itu. Jangan-jangan itu adalah darah Logan. Jimmy memang mengakuinya dan beralasan bahwa dia terpaksa melakukannya. Membuat Harrison marah karena yang dia tahu ayahnya membunuh orang yang patut untuk dibunuh, bukan orang baik seperti Logan. Harrison menyuruh ayahnya untuk menyerahkan diri sambil jujur bahwa sebenarnya dia tidak mau seperti ayahnya yang membuat orang-orang di sekitarnya meninggal. Baik ibunya, bibinya, kakeknya, bahkan membuat hidup Harrison hancur selama 10 tahun ke belakang. Membuat Jimmy tersadar, membenarkan ucapan anaknya bahwa selamanya dia tidak akan pernah dicintai oleh siapapun. Untuk itu, Jimmy menyuruh Harrison untuk membunuhnya saja daripada dia harus berakhir di hukuman gantung. Open your eyes and look at what you've done! I want to be normal. I'm sorry for everything I've done to you. You have to take the safety off. I've never really felt love. Dan akhirnya pembunuh berantai ini harus tewas oleh anaknya sendiri. Tak lama berselang, Angela pun datang dan Harrison mengaku bahwa dia terpaksa membunuh ayahnya karena dia telah membunuh orang baik seperti Logan.
Alih-alih ditangkap, Angela malah memberi bekal pada Harrison agar Harrison pergi jauh dari kota ini. Film pun diakhiri dengan Harrison yang lebih sedih ditinggalkan Audrey daripada ayahnya sendiri. Kalau Bang Haji nonton film ini, dia pasti akan bilang, terlalu. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman dari film Dexter Morgan. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan semua yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.